Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Kepemimpinan dengan Kecerdasan Emosional. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester kelas Kepemimpinan Administrasi B1, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. Dengan dosen pengampu Dr. Andes Selvi Budi Helpi Astuti, SSOS MSI. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Feni Ira Riswana dengan NIM 1009, yang kedua adalah Wanti Amiliana dengan NIM 1028, dan yang ketiga adalah Rama Kusuma Sumantri dengan NIM 1053. Terima kasih, selamat menonton. Definisi kecerdasan emosional. Secara umum, kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi yang ada pada dirinya dan orang lain di dalam lingkungannya. Dalam hal ini, emosi mengacu kepada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan mengacu kepada kapasitas seseorang untuk memberikan alasan yang valid dalam suatu hubungan. Tak hanya itu, definisi kecerdasan emosional juga diungkapkan oleh beberapa para ahli. Salah satunya menurut Goleman dalam karyanya Working with Emotional Intelligence mendefinisikan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi, dengan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh seseorang, ia akan mampu mengenali perasaan dirinya dan perasaan orang lain, sehingga komunikasi antar sesama dapat berjalan secara lancar, dan bahkan hubungan satu sama lain dapat berjalan semakin membaik. Saya Rama Kusuma Sumantri. Saya akan memberikan contoh kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta sebelum masa pimpinan Pak Anies Baswedan, yakni Pak Basuki Cahayapurnama, atau kerap kita sapa sebagai Pak Ahok. Ya, saya akan memberikan contoh sesuai kecerdasan emosional. Ya, Pak Ahok ini memiliki sikap santai maupun tegas dalam menghadapi suatu permasalahan atau dinamika yang ada di ibu kota DKI Jakarta. Ya, saya ambil suatu contoh seperti saat beliau menghadapi beberapa pertanyaan dan beberapa protes dari beberapa masyarakat di DKI Jakarta. Beliau memang menggunakan sikap santai maupun tegas tergantung suasana tersebut seperti apa. Seperti contoh pada saat di Balai Kota, saat itu ada orang tua peserta Paskibraka yang memproteskan terkait anggaran dana kegiatan acara Paskibraka. Saat itu dianggapnya tidak jelas karena peserta Paskibraka ini tidak sama sekali menerima apapun, bahkan sebuah minuman yang harusnya diterima oleh peserta Paskibraka. Dan Ahok pun menjawab dengan santai. Walaupun pada saat itu orang tua peserta Paskibraka ini selalu menyangkal dan tidak percaya akan jawabannya Pak Ahok. Dan dengan tegas akhirnya Pak Ahok menjawab hal tersebut, kejadian tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan oknum-oknum yang mengambil keuntungan tersendiri dari kejadian tersebut. Nah, dengan hal tersebut Pak Ahok menjawabnya dengan tegas, dan yang akhirnya orang tua dari peserta Paskibraka tersebut bisa mengerti apa yang terjadi dari kasus tersebut, dan yang akhirnya nantinya Pak Ahok akan mengidentifikasi, menangani akan kasus tersebut nantinya dan selanjutnya. Kesimpulan dari materi kepemimpinan dengan kecerdasan emosional terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kecerdasan emosional merupakan suatu sikap atau kemampuan yang terdapat pada diri masing-masing individu yang digunakan untuk mengatur dan mengelola diri mereka dan yang digunakan untuk menilai orang lain, sehingga tidak menyebabkan kerugian pada diri mereka sendiri dan terhadap orang lain. Kecerdasan emosional berasal dari hati, artinya setiap orang dalam bertindak mengendalikan diri mereka menjadi
menjaga perasaan dan berhadapan dengan orang lain, mereka harus menggunakan hati yang sabar, tenang, dan lembut. Karena setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak mungkin menggunakan tingkat emosi yang tinggi. Karena emosi yang tinggi tidak dapat menyelesaikan permasalahan, justru menambah masalah dan dapat merugikan pihak lain atau orang lain. Dengan menerapkan kecerdasan emosional, seseorang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter yang baik dalam menghadapi diri mereka, mengelola diri mereka, dan berhadapan dengan orang lain. Yang kedua adalah seorang pemimpin harus mampu mengendalikan diri mereka dalam situasi apapun, dan seorang pemimpin harus bersikap tegas, disiplin, dan bertanggung jawab dengan apa yang telah diamanahkan. Seorang pemimpin pasti memiliki anggota atau bawahan. Artinya, seorang pemimpin yang menerapkan kecerdasan emosional harus mampu bertanggung jawab dengan memimpin anggotanya. Contohnya, dengan memberikan motivasi atau arahan agar anggotanya dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, seorang pemimpin harus mampu mengendalikan sikapnya, menerapkan sikapnya bagaimana terhadap masalah tersebut, dan bagaimana solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Contohnya, terdapat salah satu anggota yang melakukan kesalahan, yaitu tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, dan hal tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sebagai seorang pemimpin yang tegas dan disiplin, maka solusi yang digunakan adalah dengan memberikan sanksi berupa mencopot atau memberhentikan jabatan anggota tersebut. Hal tersebut dinilai sangat tepat atau menjadi solusi yang tepat karena tidak akan merugikan orang lain lagi. Kemudian, sebagai anggota yang melakukan kesalahan akan merasakan sadar dan menyesal bahwa apa yang telah diperbuatnya itu adalah suatu kesalahan yang besar. Kemudian, jika dia melakukan organisasi lagi dan bermasyarakat, maka dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita sebagai calon-calon pemimpin bangsa harus menerapkan kecerdasan emosional, karena dengan kita bertindak melakukan suatu tindakan apapun menggunakan hati, maka hasilnya akan memuaskan dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang masih salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.